kapan kita itu benar-benar tahu sebenarnya kita itu ada di low energy atau di high energy. Kita bisa tarik apa aja yang kita mau tuh. Tapi banyak orang itu ternyata gagal. Betul. Orang-orang itu ternyata pengen tarik apa, gak bisa kesampaian. Jangan kamu rubah realita yang di luar. Karena yang di luar ini hanyalah cerminan daripada apa yang ada di dalam kamu. Hukum frekuensi adalah memancarkan getaran atau vibrasi. Hukum vibrasi mengatakan resonansi. Jikalau sesuatu benda bergetar di frekuensi 20, maka begitu dia bergetar, dia akan bertemu dengan getaran yang 20 juga nih. Makanya kalau orang hidup di dalam luka kepahitan, amarah, kebencian, lalu kemudian mereka menjadi marah dengan Tuhan, mereka menjadi marah dengan situasi dan kondisi hari ini, sebenarnya yang dilakukan adalah mundur ke dalam, ngecek nih, jangan-jangan nih kita lah yang menarik itu terjadi karena getaran yang kita pancarkan. Oke, selamat datang di podcast pertama saya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Jadi beliau ini adalah orang yang benar-benar saya kagumin karena dari beberapa kali ketemu aja hidupku tuh banyak perubahan, Om. Contohnya, Om, ya, waktu pertama kali aku bikin studio ini, itu aku tuh udah, aduh, kalau renovasi ini bakal makan biaya cukup banyak. Aku renov kayak gini kan habis kurang lebih sekitar 300 juta. Terus untuk ngisi botol-botol yang ada di sini, itu pasti kalau misalkan mau botol yang bagus itu harus keluar uang ratusan juta lagi, Om. Habis ketemu sama Om Yos melakukan access bars, tiba-tiba aku foto storyin kalau misalkan aku lagi bangun dan itu nggak ada komen apapun atau caption apapun di sana. Tiba-tiba ada orang yang kontak aku bilang, "Ton, aku dulunya tuh pemabuk, terus aku punya 450 botol yang total nominalnya sekitar 700 jutaan. Boleh nggak, Ton, kalau misalkan aku botol-botolnya taruh aja ke tempat kami?" Wow, gila, aku bilang, wah, hoki banget ya, aku bisa tiba-tiba langsung ketemu sama orang yang bisa tiba-tiba kasih botol-botolnya itu. Nah, singkat cerita, botol-botol ini itu yang ngisi bukan aku, tapi yang ngisi adalah orangnya itu. Yang dia bilang, ya udah nggak apa-apa, Ton, pakai aja botol-botolnya itu, taruh di studio kamu, nggak masalah. Itu kejadian pertama, Om. Kejadian yang kedua, itu waktu setelah access bars, tiba-tiba aku itu pagi hari akses, tiba-tiba siangnya itu ditelepon sama salah satu orang, mantan komisarisnya Pamim. Tiba-tiba dia itu telepon aku, suruh ketemuan di rumahnya. Itu aku nggak ngajak sama sekali, dia ngajakin. Begitu di rumahnya kita ngobrol-ngobrol, dia tertarik untuk beli kos-kosan, Om. Wow. Terus tiba-tiba mau beli kosan, padahal kosannya itu belum ada wujudnya. Kosannya belum ada bentuknya. Siang harinya itu aku barusan dealing sama pemilik tanahnya. Kita akan ambil tanahannya. Dan malamnya itu tiba-tiba orang itu mau beli. Wow. Padahal bentuknya belum ada, Om. Bentuknya sama sekali belum ada. Barusan siang-siang itu beli. Nah, hari itu juga dia mutusin untuk transfer. Terus dia transfer 100 juta. Kemudian besok harinya dia bilang kalau ternyata istrinya nggak setuju, Om. Tapi yang menarik, istrinya nggak setuju. Tiba-tiba dia bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, Ton, demi komitmen baiknya aku kemarin sudah bilang oke, uangnya kamu pakai aja, 3,5 miliar kamu pakai aja. Kamu kalau misalkan mau bayar bunga ya silakan, kalau nggak mau pun nggak masalah, pakai aja uangnya. Gila, Om bilang. Nah, Om Yos, hari ini aku mau kenalin sama satu orang sosok yang menurutku bisa ngebantuin banget buat orang-orang itu manifestasinya jadi jauh lebih kenceng lagi. Dan ini aku ngerasain perubahan bumi dan langit semenjak ikut access bars yang dilakukan sama Om Yos. Video kali ini nggak ada hubungannya sama properti, tapi aku tahu ini akan berdampak ke semua aspek kehidupan. Apapun pekerjaannya teman-teman, itu pasti akan berdampak. Nah, Om Yos, mungkin Om Yos boleh kenalin sedikit sebenarnya Om Yos itu siapa? Terus apa yang Om Yos itu kerjakan, dan Om Yos itu sebenarnya dikenal sebagai apa sih, Om? Thank you ya, Ton, untuk sharingnya. Karena Anthony waktu habis access bars tuh kan banyak cerita testimoni. Dan saya nggak pernah dengar testimoni yang dahsyat seperti ini. Karena yang Anthony cerita adalah kelas jadi rame. Terus kemudian orang invest. Tapi Anthony tidak cerita detailnya. Dan saya baru tahu hari ini ada testimoni yang sedahsyat ini. Sebenarnya kalau Anthony tanya siapa saya, lebih tepat mungkin saya mundur sebentar ya. Dari mana saya berasal. Dan kemudian bagaimana saya bisa sampai ke titik ini. Saya itu lahir dari satu kota kecil, Ton. Di Flores, itu ada satu pulau. Ya, pulau namanya Pulau Flores, provinsinya NTT. Ada satu kota kecil namanya Kota Ende. Kota Ende ini adalah
kota yang populer dengan kota Pancasila karena Bung Karno pernah diasingkan di sana, lalu kemudian lahirlah Pancasila di sana. Nah, yang saya mau cerita adalah begini. Saya besar di satu kota yang dari kecil saya tidak pernah diajarkan untuk punya mimpi. Apalagi bermimpi yang besar. Saya tidak pernah diajarkan untuk punya ambisi, punya goal, target di masa depan. Pokoknya selama saya seingat yang saya ingat, hidup itu saya diajarkan untuk flow saja. Kalau bisa bertahan hidup itu udah bagus. Sampai kemudian saya ada di satu titik, bukan cuman bicara tentang rapuh secara ekonomi, tapi juga rapuh dalam relasi saya dengan istri, dengan anak sebagai seorang kepala keluarga. Di mana di titik itu kami tuh pindah-pindah kontrakan nih, Ton. Lalu kemudian saya tuh di tempat kontrakan saya nggak ada itu yang namanya ranjang. Kasur langsung di bawah lantai. Dan ada titik di mana sekedar beli susu anak nih nggak mampu. Dan di titik itu saya merasa gagal sebagai seorang suami, gagal sebagai seorang kepala keluarga. Apalagi saat itu anak saya yang kedua itu masih bayi. Baru usia mungkin 6-7 bulan. Waktu saya berada di titik itu, pertanyaan saya yang muncul adalah, loh, untuk apa sih saya ada di muka bumi ini? Apakah Tuhan yang mengatakan dalam kebenarannya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, diciptakan serupa gambaran Tuhan yang sempurna? Kok hanya lahir di muka bumi ini ada hanya sekedar hidup rata-rata saja? Pertanyaan ini membuat saya mulai mencari, kenapa hidup saya looping, berputar dalam kisah dan cerita yang rata-rata. Seperti misalnya kalau saya cari sekolah buat anak saya, Ton, orang semua tuh orang tua. Cari sekolah buat anaknya yang terbaik kan, saya cari yang paling termurah tuh, Ton. Karena nggak sanggup tuh bayar sekolah pada masa dan waktu itu. Nah, kemudian perjalanan saya, perenungan saya membawa saya untuk bertemu dengan rahasia dari yang namanya manifestasi tadi. Nah, rahasia dari manifestasi ini saya dapatkan dari ilmu-ilmu praktis seperti NLP, hipnoterapi, EFT, dan masih banyak lagi modalitas. Yang mana pada akhirnya saya menemukan kunci bahwa jangan kamu rubah realita yang di luar. Karena yang di luar ini hanyalah cerminan, pantulan daripada apa yang ada di dalam kamu. Nah, apa yang ada di dalam kamu ini adalah program-program seperti sebuah judgment, point of view, keyakinan, dogma, doktrin yang kamu pegang, yang mana semua ini melimitasi hidupmu. Nah, kalau dia melimitasi, maka refleksinya hidup kita terbatas juga tuh, Ton. Nah, akhirnya saya menggunakan semua teknik terapi ini bukan untuk menjadi orang yang tahu ilmu, tapi saya uji coba ke diri saya. Nah, ketika saya praktekkan, apa yang terjadi nih, Ton? Manifestasi terjadi tuh. Keuangan kami berubah. Jadi dari rumah yang kontrakan mulai bisa beli rumah, Tom. Dari cuma naik motor yang sudah menemani saya RS King kira-kira 10 tahun, mulai bisa beli mobil. Dan kemudian mulai terjadi tuh anak-anak yang tadinya hanya sekolah di sekolah yang paling murah, sekarang kita udah bisa kasih sekolah yang mulai lebih baik. Yang pada akhirnya kemudian kasih sekolah yang terbaik. Nah, perjalanan ini orang lihat nih, loh, kok hidup kamu bisa berubah ya? Padahal tahu banget kamu ini kan loser banget gitu. Nah, pertanyaan ini yang mereka tanyakan saya sharingkan, lalu mereka mulai melakukan apa yang saya lakukan, mereka mengalami transformasi dalam kehidupan mereka, manifestasi realita kehidupan yang mereka inginkan tuh mulai terjadi, lalu itulah kemudian membawa saya kepada kelas demi kelas. Akhirnya saya diundang oleh banyak sekali asosiasi, perusahaan, yang mana kemudian saya juga buat pelatihan-pelatihan yang bersifat internal untuk saya lakukan untuk perusahaan saya sendiri. Akhirnya kemudian berkembanglah sampai dengan hari ini. Saya tetap melakukan bisnis saya, tapi di sisi yang lain saya tetap setia dengan panggilan saya ini, di mana saya menyadari bahwa inilah kunci rahasia transformasi dalam hidup saya yang ingin saya bagikan kepada banyak orang. Bahwa jangan sibuk merubah yang di luar, rubahlah yang di dalam, maka yang luar hanya akan ikuti yang di dalam. Jadi kalau misalkan sekarang Om Yos yang Om Yos lakukan, itu sekarang fokusnya kesibukannya tentang apa, Om? Jadi begini, selain daripada bisnis tentunya, Ton, ya, seperti saya bilang tadi ada calling, yang panggilan yang saya masih setia sampai dengan hari ini setelah sekian puluh tahun, yaitu saya memberi edukasi, pelatihan, juga terapi secara langsung seperti yang Anthony alami
untuk orang-orang itu melihat bahwa realita manifestasi kehidupan ini yang sedang mereka jalanin ini bukan yang Tuhan rancangkan. Kegagalan, kekurangan, kemiskinan bukan Tuhan rancangkan. Jadi ketika mereka bersama dengan saya mulai membenahi dalamnya, maka yang luar ikut berubah. Jadi kesibukan saya hari-hari ini lebih banyak membantu orang, memfasilitasi dari sisi training, terapi, untuk mereka merubah realita hidup mereka, mengalami manifestasi kehidupan impian mereka dengan cara saya membantu merubah point of view, judgment, terus kemudian segala sesuatu yang ada di dalam pikiran bawah sadar mereka. Nah ini sebenarnya kaitannya sama energi dan manifestasi. Mungkin boleh dijelasin ya Om ya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman di sini mungkin pada belum tahu ya. Kebetulan aku juga adalah orang yang lumayan beruntung karena sempat ketemu sama si Kristi, sama si Sonia. Dia itu salah satu orang yang ngerubah aku untuk tahu kita itu sebenarnya bisa tuh mendapatkan apapun yang kita inginkan. Yes. Ya, terus habis itu dengan cara apa? Kita itu ngebersihin energi yang ada di dalamnya kita. Oke. Gimana caranya supaya kalau teman-teman nonton Law of Attraction, gimana caranya kita bisa tarik sesuatu supaya itu tuh apa yang kita inginkan itu semuanya berjalan asalkan kita itu bersih gitu. Yang diajarkan di buku yang The Secret yes. ya, yang by Rhonda Byrne itu, dia bilang kalau misalkan kita bisa tarik apa aja yang kita mau tuh. Tapi banyak orang itu ternyata gagal. Betul. Orang-orang itu ternyata pengen tarik apa, nggak bisa kesampaian. Hanya sebagian segelintir orang itu yang benar-benar bisa menarik hal-hal tersebut. Nah, Om Yos ini adalah sarana untuk membersihkan ke dalam dirinya kita supaya kita bisa menarik nih orang-orang yang kita inginkan atau kejadian-kejadian yang kita inginkan. Dan sebenarnya apa Om Yos yang Om Yos itu lakukan supaya kita itu bisa kayak bersih nih secara energi Om? Very good question. Pertanyaan Anthony ini adalah pertanyaan yang banyak sekali orang tanyakan. Kenapa saya sudah mempraktekkan ilmu Law of Attraction? Saya sudah afirmasi, sugesti, visualisasi, tapi kok nggak pernah terjadi nih. Sebelum menjawab Anthony, izinkan saya sharing satu analogi. Anthony pernah lihat lalat. Ya. Ngumpulnya pasti sama lalat, betul. Adanya di tempat sampah. Lebah, ngumpulnya sama lebah. Kumpulnya pasti di bunga nih. Ya. Hasilnya bikin madu, propolis, royal jelly, polen. Bikin kesehatan dan kehidupan. Nah, kenapa si lalat nih ngumpul sama lalat? Karena mereka secara energi di dalamnya itu satu frekuensi. Dan frekuensi mereka itu cenderung untuk mencari bau dan sampah. Sedangkan lebah kumpul sama yang satu frekuensi. Yang cenderung untuk kumpul mencari nektar manisnya, nektar bunga, atau harumnya bunga. Di dalam kehidupan ini, ada satu nasihat yang sangat saya suka sekali dari namanya Nikola Tesla, seorang ilmuwan, partnernya Thomas Alva Edison. Dia bilang begini, jika kamu ingin tahu rahasia dari alam semesta, pikirkanlah tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, energi, frekuensi, vibrasi itu kayak gini nih, Ton. Kalau kita bicara satu perasaan, katakan tadi, Anthony singgung tentang sesuatu di dalam kita yang seperti sampah misalnya. Katakanlah perasaan malu. Perasaan malu atau perasaan bersalah, ini bisa diukur nih, Ton. Energinya bisa diukur pakai skala namanya David Hawkins. Itu tuh cuma 20-30 Hz. Jadi sangat kecil sekali, di mana akibatnya orang ini secara energinya sangat rendah, secara gelombang frekuensi sangat rendah. Hukum frekuensi adalah memancarkan getaran atau vibrasi. Hukum vibrasi mengatakan resonansi. Jikalau sesuatu benda bergetar di frekuensi 20, maka dia begitu dia bergetar, dia akan bertemu dengan getaran yang 20 juga nih. Makanya orang itu akan mempunyai kisah, cerita, drama yang sama nih. Dia looping terus nih. Karena getarannya 20. Nah kayak si lalat ini. Waktu dia bergetar, let's say katakanlah 20, dia akan narik teman-teman yang 20 si lalat yang sama. Si lebah bergetar mungkin di angka 500, let's say katakan contoh. Maka dia akan tarik yang sama. Makanya kalau orang hidup di dalam luka, kepahitan, amarah, kebencian, lalu kemudian mereka menjadi marah dengan Tuhan, mereka menjadi marah dengan situasi dan kondisi hari ini, bahkan marah dengan orang yang melukai mereka, sebenarnya yang dilakukan adalah mundur ke dalam, ngecek nih. Jangan-jangan nih, kita lah yang menarik itu terjadi karena getaran yang kita pancarkan. Makanya ada kutipan bilang gini, Ton. Jangan sibuk mengejar kupu-kupu, tapi ciptakanlah taman yang indah
maka kupu-kupu akan berdatangan. Kalau hari ini taman kita penuh onak duri, semak belukar, bambu, yang datang ya ular, tikus, kalajengking, kelabang. Masalah, kebangkrutan, kegagalan. Kenapa? Bukan salah semua yang di luar. Di dalam kita ini yang sedang kotor. Waktu taman ini berubah, jadi indah, kupu-kupu datang. Nah, si kupu-kupu ini ajaiban, uang, manifestasi, dream. Karena semua yang indah ini akan menarik sesuatu yang indah. Oke. Nah, contoh lagi paling gampang nih, Ton, biar teman-teman bisa paham. Kita kalau dengar radio nih, let's say katakanlah saya suka dengar radio El Sinta. El Sinta itu ada di frekuensinya 90,0 FM. Kalau Anthony kita putar di 89,5 FM, suara El Sinta ini nggak jelas nih. Oke. Kenapa nggak jelas? Bukan salah radionya. Yang salah adalah energinya, frekuensinya nggak matching. Ya. Mau jadi orang kaya, energinya kaya dulu dong. Nah, kalau hari ini kita miskin, ya karena energi di dalam kita miskin. Contoh paling gampang nih. Kalau di kelas saya bilang, coba angkat tangan, taruh di dada. Terus kemudian bilang, saya orang kaya. Rata-rata nih, Ton ya, rata-rata. Pasti akan tidak berani ngomong. Atau ngomong suaranya kecil. Atau ngomong tapi senyum-senyumnya masum. Kenapa? Kalau saya tanya, kenapa kamu tidak ngomong? Kenapa? Malu. Kenapa malu? Rasanya nggak layak jadi orang kaya. Saya rasanya ngomong kaya itu, saya menipu diri saya sendiri. Saya merasa saya ini orang miskin. Saya nggak layak kaya. Nah, getaran inilah yang membuat realisasi dalam kehidupan. Jadi kalau ketika Anthony waktu itu dibersihkan, getaran-getaran sampai dibersihkan, maka penghalang-penghalang yang dibersihkan, Anthony punya getaran align nih dengan dreamnya kamu nih. Manifestasinya terjadi. Jadi realita Anthony dapat supporting apapun hari ini, karena getan dari dalam Anthony memang layak dan pantas untuk menarik mereka datang. Mereka menjadi kupu-kupu yang berdatangan atas hidup Anthony. Oke, jadi yang Om Yos lakukan adalah membersihkan energi yang ada di dalam diriku. Jadi apapun yang aku mau, aku bisa attract hal-hal tersebut ya Om Yos. That's the point. Nah, menariknya kadang-kadang itu ada juga nih Om, orang-orang yang punya getaran yang rendah. Maksudnya dalam artian itu toksik, terus habis itu memang mereka itu jelek, terus punya pandangan itu yang selalu negatif. Somehow mereka berhasil. Tapi kadang-kadang at the end setelah beberapa tahun memang akhirnya mereka down banget. Nah, kenapa bisa kayak gitu Karena katakan frekuensi itu kan selalu sama gitu ya. Kita menarik hal yang sama. Tapi dia ada tipping point, kadang-kadang mereka berhasil. Walaupun akhirnya at the end kalau kita ngelihat dari jangka time frame yang panjang itu mereka akan jatuh juga gitu. Nah, apa sebenarnya yang tiba-tiba bisa... Oke. Jadi sebenarnya kata kunci Anthony tadi adalah time frame yang panjang. Makanya kenapa seorang yang punya mental kaya, seorang pebisnis pengusaha sukses punya mental kaya, kalau dia ngalami kebangkrutan, itu dalam waktu yang sangat singkat dia bisa bubble balik. Tapi sebaliknya orang yang punya mental miskin, kamu kasih dia hadiah lotre 1 miliar US dollar pun, itu sebentar aja akan habis. Nah, jadi kalau Anthony bicara, kata kuncinya bukan adalah instan yang sedang terjadi, tapi long termnya yang menjadi persoalan pada waktu suatu momen tertentu orang itu berada pada getaran frekuensi yang matching dengan dreamnya dia tercapai, tapi getaran jangka panjangnya, belief sistemnya, keyakinannya, point of view-nya dia, mindset-nya dia adalah memang miskin. Percaya itu tidak akan lama, dia akan bubble balik lagi turun ke bawah, dia akan jatuh lagi ke bawah kalau memang di dalamnya miskin. Gitu. Jadi kalau ada orang yang memang dalam waktu yang sangat singkat tiba-tiba dia ngalamin itu, kebetulan saja nih dia bersentuhan dengan getaran, misalnya katakanlah ada orang nih Ton, saya pernah ketemu juga, dia ketemu dengan saya, lalu kemudian duduk dengan saya selama 3 hari, ikutin kelas saya, lalu saya beri banyak insight, motivasi, terapi, lalu dia benar-benar mengalami transformasi. Cuman ketika mengalami transformasi, kemudian karena memang proses untuk ngebersihinnya juga mesti berlangsung terus, sama seperti otot ya Ton ya. Kita nggak bisa nih kayak saya latihan, hari ini mau latihan, 1 minggu latihan, 1 bulan berhenti, nggak bisa. Nah, ketika dia terlena kembali dengan situasi pencapaiannya dia, mengizinkan toksik lagi masuk, jatuh lagi balik ke bawah. Jadi kapan kita itu benar-benar tahu sebenarnya kita itu ada di low energy atau di high energy? Kadang-kadang kan kita selama hidup itu kita nggak ngerti ya. Kadang-kadang kita ngerasa oh ya happy aja gitu. Tapi ada juga orang yang ngerasanya nggak dapat apa-apa juga happy gitu Om. Itu maksudnya gimana kita bisa
tahu nih kita lagi ada di kondisi yang di mana nih. Karena aku jujur aja waktu datang ke ikut Kombios itu dengan kondisi yang aku ngerasa aku nggak ada masalah gitu. Nah kita gimana cara kita tahu nih sebagai audience kita tuh lagi di low energy atau high energy Oke. Bagus sekali, saya suka pertanyaan ini. Paling gampang nih gini Ton. Kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah kehidupan yang kita inginkan atau enggak? Realita yang sedang kita hidupi hari ini. Oke. Itu paling gampang lihatnya. Oke. Jadi ada orang yang sebenarnya secara realita, dia nggak nyaman ini dengan realita ini. Tapi dia menipu bersembunyi di balik berbagai excuse dia. Let's say katakanlah, mangan orang mangan yang penting kumpul. Makan nggak makan kumpul. Mana ada orang nggak makan bisa bahagia, Ton? Ya. Makan nggak makan yang penting bahagia. Atau ada lagi orang bilang, udahlah uang nggak dibawa mati lah gitu. Jangan sibuk cari uang. Padahal mereka lupa bahwa nggak punya uang pun rasanya mau mati kan. Gitu. Jadi ketika orang bersembunyi di balik kamuflase, alasan excuse seperti itu, sebenarnya adalah hanya mereka mencoba melari dari kenyataannya. Anthony, saya punya satu cerita teman saya. Sangat kaya, tinggal di Pondok Indah. Mobilnya berjejer mobil supercar. Suatu hari dia bilang sama saya begini, saya anytime bisa makan di hotel mulia. Tapi kalau saya memilih makan pecel lele, itu sebuah pilihan. Tapi jangan kamu nggak mampu makan di hotel mulia, lalu kamu hanya bisa makan pecel lele, lalu kamu bilang, makan pecel lele juga bahagia kok. Itu kamu lari dari kenyataan. Karena sebenarnya kamu nggak bisa makan di hotel mulia. Nah, ini berbicara tentang itu, Ton. Jadi kadang-kadang orang merasa dia bahagia, fine-fine aja, tapi dia sedang menjalani realita kehidupan yang sebenarnya nggak bahagia. Jadi kalau, kalau artinya kalau Anthony bilang, saya lagi baik-baik saja gitu, terus kemudian kayak ini, tapi ternyata nggak baik-baik saja. Buktinya setelah habis Anthony bertemu saya, kita melakukan metode Access Bar, Anthony mengalami breakthrough tuh, lompatan kuantum tuh. Jadi artinya secara energi kelihatan baik saja, tapi belum tentu baik. Karena ada realita yang lebih besar yang sebenarnya bisa terjadi dalam hidup Anthony. Jadi kuncinya adalah kesadaran kita sendiri bahwa kita tuh sebenarnya sudah puas belum sama kehidupan kita. Kalau misalnya kita puas ya udah nggak masalah. Nggak masalah, betul. Nah, tapi pertanyaannya adalah kamu puas dan kemudian apakah orang sekeliling kamu puas? Contohnya saya waktu itu kan, saya puas nih dengan kehidupan saya, tapi istri saya ternyata nangis nih susah anak ya beri. Anak-anak saya cuma tidur di lantai. Gak bisa kan kita hidup egois. Saya suka Anthony pernah singgung tentang studio ini namanya Real Life Estate gitu kan. Hidup ini kan akhirnya ada warisan yang kita tinggalkan. Nah warisan ini kan berbicara tentang bukan hanya kita apa yang kita punya, tapi apa yang kita berikan gitu. Tapi kalau kita tidak berikan dan tinggalkan sesuatu buat terutama orang-orang di sekitar kita, legacy, warisan yang benar-benar membuat mereka mengenang kita. So untuk apa kita hidup? Ini ada kutipan bagus nih Tom. Jika hidupmu hanya sekedar hidup, lebih baik kamu nggak pernah hidup. Jika hidupmu hanya sekedar memenuhi sensus angka kelahiran, lebih baik kamu nggak pernah lahir. Iya, harus Om Yus, sebenarnya yo, kalau misalkan kita lihat ya, hidup itu kan sebenarnya semua itu ada dari berbagai aspek ya. Katakanlah kita ngomongin tentang, oke, kita bisa jadi kaya nih, tapi ada juga nih, ada orang kaya juga yang dia itu nggak happy juga dengan kehidupannya dia. Misalnya dari secara hubungan rumah tangganya juga gak cocok. Terus habis itu mereka itu punya anak juga gak bahagia sama mereka. Itu sebenarnya mereka jadi low energy atau high energy. Karena mereka dapat uang tapi mereka gak sukses dalam kehidupannya juga. Kalau kita berbicara tentang energi ini kan kita mesti juga sadari juga Ton bahwa energi ini kan dia bekerja berdasarkan intention kita. Where intention goes, energy flows. Waktu orang itu punya ambisi yang besar untuk financial, maka energi dia akan pergi ke sana semua tuh. Maka dia otomatis tuh secara energi very high tuh di financial. Tapi di level relationship dengan family belum tentu tuh. Jadi ketika dia tidak memberikan intensi untuk relationship, bisa jadi yang di sini akan lack. Secara energi hubungan rumah tangganya akan menjadi low. Nah, yang kita harapkan adalah bagaimana supaya kita nih komprehensif, holistik nih Ton. Di semua area kehidupan kita senantiasa berada di level yang tinggi. Dari secara keuangan, dari kontribusi kita, back to society kita, relationship kita dengan family kita, lalu kemudian bagaimana dengan kita punya karir, bagaimana dengan kita menikmati hobi-hobi kita. Ini sebenarnya kita harus senantiasa berada di level energi yang tinggi secara
komprehensif ini supaya hidup kita menjadi seimbang gitu. Berarti mungkin energinya ada di satu titik yang bagus di secara keuangan, tapi di energi yang lain itu bisa berbeda-beda. Bisa lag di situ. Oke, mungkin bisa dijabarin Om. Maksudnya energi itu ada apa aja dan sebenarnya kita harus high energy di mana aja gitu Om. Oke. Saya kasih satu contoh yang paling gampang itu adalah skala David Hawkins. Skala David Hawkins itu begini. Jika seseorang itu berada di perasaan malu, dia ada di 20 Hz. Dia di perasaan bersalah 30 Hz. Dia perasaan dendam, iri hati, benci itu ada di 40, 50 dan seterusnya. Sedangkan orang yang berada di perasaan yang seperti bersyukur senantiasa, bersyukur dalam artian bukan bersyukur yang terpaksa ya Ton, bersyukur yang benar-benar natural, autopilot, situasi kondisi apapun dia senantiasa bersyukur, hidupnya penuh dengan peace, hidupnya penuh dengan damai sejahtera sukacita. Orang-orang seperti ini itu berada di level energi frekuensi yang sangat tinggi. Sehingga sekali lagi hukum lalat dan lebah tadi Anthony, bahwa orang yang berada di getaran frekuensi yang tinggi ini, maka dia akan menarik peristiwa, kejadian, situasi, orang-orang yang sama dengan dirinya. Jadi kalau dia berada di energi ini untuk keluarganya dia pasti akan tarik family yang sama. Dia ada di getaran energi ini, dia akan tarik partner bisnis yang sama. Sementara nih contoh Ton, ada satu klien saya, dia bilang begini, kenapa ya, saya tuh hidup saya penuh dengan pengkhianatan. Dikhianati partner, dikhianati bawahan, kok nggak selesai-selesai. Saya sudah datang ke seorang terapis untuk ngebersih ini. Saya sudah datang ikut retret ngebersih ini. Tapi kenapa dia looping lagi ya? Karena sebenarnya yang dibersihin itu adalah konten kisah dan dramanya. Let's say katakanlah si A ribut sama si B. Yang diselesaikan adalah kisah cerita A dan B ini. Lalu kemudian ketika A membayangkan B baik-baik saja. Tapi energetically-nya masih ada di situ tuh. Maka bisa jadi bulan depan ributnya sama si C. Berikutnya ribut sama si D. Nah, kenapa? Karena energinya. Nah, yang kita lakukan adalah secara energetiknya kita ngebersihin supaya getaran ini nggak ada. Karena getaran ini, energi ini memancarkan getaran. Cirinya nih Ton ya, kalau kamu masih narik kisah yang selama dan kamu ke-trigger, mesti ada itu. Sampai ketika peristiwa itu tidak lagi men-trigger kamu, fine, dia sudah nggak ada. Ya. Tapi ini menarik Om, itu kata-kata yang kebetulan waktu aku pertama kali datang ke Om Yos, itu adalah kejadian yang pernah looping juga sama aku Om. Jadi aku tuh pernah kayak dikatain sama orang, karena kebetulan memang dari orang Jawa, dari daerah, jadi kayak selalu sungkanan Om. Terus ketika ketemu sebuah peristiwa, ketika di SMA, aku ada nggak cocok sama orang, itu aku tuh bener-bener kayak dikata-katain sama dia, akhirnya jadi kayak luka batin sendiri. Terus aku kayak benci banget sama dia. Nah, akhirnya aku kayak blok sosial medianya segala macam gitu. Tapi mungkin aku ngerasa aku tuh padahal karena jalan hidup ya sama-sama aja, nggak ada yang terlalu kontroversi, yang nggak ada yang gimana-gimana banget. Tapi nanti ketika di momen ketemu tertentu di kuliah, itu kejadiannya sama lagi. Orang yang berbeda. Oke. Padahal ini nggak ada hubungannya lagi nih. Aku udah nggak ada kontak, nggak ada peduli nih. Kalau sekian pada ngomong aku hindarin gitu. Terus ketika kuliah ada lagi, nanti waktu di dunia kerja kok ada lagi, sampai sekarang jadi content creator, ada seorang temen yang dulunya temen, itu juga sama itu. Akhirnya looping lagi gitu loh. Itu apa karena kayak gitu ya Uya? Yes. Jadi secara energetically-nya Anthony itu masih menyimpan energi itu. Jadi waktu itu kan kalau Anthony ingat saya melakukan access bars. Access bars itu adalah proses melepaskan energi-energi yang terkunci nih. Nah, ketika saya sentuh energinya yang berkaitan sama itu, dia lepas tuh. Maka ketika dia lepas, kisah loopingnya akan berhenti. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kalau hari ini kisah dan drama kita tentang kehidupan ini struggle, bangkrut, gagal, miskin, berarti semua energi ada. Kita lepasin ini supaya ketika dia nggak ada, waktu kita mulai manifestasi dengan afirmasi, visualisasi, dengan sugesti apapun itu, dia akan menjadi tanah yang sudah subur nih Ton. Sehingga tanah yang subur ini akan membuat apa? Membuat tumbuh nih semua afirmasi, sugesti, visualisasi kita, dream kita termanifestasi. Bayangkan nih kalau dia ada semak belukar, ada ilalang kayak kita tabur padi nih, tabur beras, nah mungkin bisa tumbuh ini benih apapun karena sudah kemakan sama ilalang-ilalang ini. Jadi kita ngebersihin dulu, lalu kemudian kita tanam benih ini tumbuh sesuai yang kita mau. Jadi kuncinya adalah ngebersihin itu ya Om ya? Ngebersihin dari segala
macam aspek kehidupannya kita supaya kita itu benar-benar jadi bersih dan bisa narik lah. Nah, sebenarnya Om, sebelum aku ketemu Om Yos yang mengenalkan tentang dunia Access Bars, aku tuh untuk menghilangkan trauma-trauma atau looping-looping hal yang seperti ini, itu aku dikasih tahu sama si Kristi Basil, sama si Sonia Basil, cobalah kamu ikut deh, kamu mungkin ada kejadian-kejadian yang ketika kamu itu dikatain sama orang dan kamu itu nggak nyaman dan itu ngelooping, atau mungkin teman-teman punya perasaan kayak dikhianati orang itu, hari ini dikhianati di partner bisnis, besoknya ketemu sama pasangan dikhianati juga, nah kayak gitu-gitu, itu kejadian yang looping, kan harus dibersihin Om. Iya. Nah aku tuh pernah ikut tuh Om, ikut aku hipnoterapi, gimana caranya aku tuh untuk bisa nggak ingat lagi dengan kejadian itu, menghilangkan kejadian itu. Terus habis itu juga pernah ikut Theta juga, terus habis itu juga pernah ikut NLP juga, macam-macam aku yang pernah ikutin supaya aku menghilangkan dari trauma, karena aku tahu supaya untuk bisa menarik hal-hal yang bagus dari akunnya sendiri, energinya juga harus bersih. Nah, apa Om yang ngebedain teknik yang Om Yos lakukan untuk menghilangkan trauma itu sehingga kita bisa mendapatkan manifestasi yang bagus dengan teknik-teknik yang lain Om? Sebenarnya apa yang beda Om? Oke. Yang pertama, saya harus mengakui dulu sebagai orang yang memang belajar NLP, hipnoterapi, EFT dan sebagainya, ini adalah ilmu yang seperti saya bilang di awal, sangat praktis, applicable, dan powerful. Jadi benar-benar proven. Lalu kenapa saya melakukan itu ke Anthony dengan metode yang berbeda? Sebenarnya lebih tepatnya begini, satu-satunya metode yang bukan satu-satunya ya, salah satu metode yang kita tidak perlu cerita konten adalah Access Bars. Di mana Anthony nggak perlu cerita saya konten apapun, saya punya tugas hanyalah menyentuh dengan lembut 32 titik di kepala Anthony, lalu kemudian melepaskan energi itu. Nah analoginya kayak gini Anthony. Kalau handphone kita atau komputer kita, kan ada hard disk tuh, ada memori tuh, nyimpan nih berbagai data. Nah si data-data ini, kan ada juga aplikasi yang sudah kita nggak gunakan lagi, ada cache memory, ada virus di situ. Dia akan mempengaruhi nih kita punya performa dari komputer dan HP kita. Dia loadingnya lambat, hang, dan sebagainya. Nah apa yang kita lakukan? Waktu kita mulai format ulang, kita ngebersihin, kita delete, kita uninstall semua yang kita tidak butuhkan lagi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba performanya jadi bagus nih. Sama seperti Ferrari kalau mesinnya berkerak gitu, nggak Ferrari juga gitu kan. Jadi begitu dibersihin mesinnya, yang kerak-keraknya dibersihin, karat-karat dibersihin, kembali menjadi sejatinya Ferrari. Nah sama, jadi komputernya menjadi sejatinya dia dengan performa yang maksimal. Nah Access Bars itu membantu ngebersihin tuh yang gitu-gitu tuh Ton. Data yang tidak digunakan lagi, aplikasi yang tidak digunakan lagi, virus di situ. Lalu kemudian cache memory, semua yang Anthony bawa nih, luka, trauma, kepahitan, kebencian, peristiwa kejadian yang terkunci di situ, di mana Anthony nggak perlu cerita, dengan proses itu dilepasin semua itu. Artinya kalau misalkan di tempat lain itu mungkin kita itu menyentuh di bagian-bagian tertentu, kita cross check dulu nih, kira-kira di bagian Ferrari-nya ini yang bagian rusak atau yang berkarat itu di mana. Sampai kalau di Access Bar itu udah semuanya dibersihin gitu ya Om ya. Jadi kita nggak tahu konteksnya. Betul. Selain tidak peduli konten, artinya kamu nggak perlu cerita konten. Kemudian yang kedua, tidak ada abrasion juga. Abrasion tuh kayak orang releasein emosi dengan nangis, dan sebagainya. Orang tuh benar-benar tidur. 98% tidur nyenyak lah. 98% kalau di bars tuh tidur nyenyak. Itu yang kita lakukan adalah whole, keseluruhan. Jadi kalau Anthony datang ke saya, posisi saya melakukan terapi dengan modalitas hipnoterapi misalnya, saya akan tanya Anthony punya masalah apa yang mau diselesaikan, saya akan bereskan masalah itu, lalu kemudian ketika dia bersentuhan dengan peristiwa kejadian lain, saya akan selesaikan begitu. Tapi pada akhirnya masalah yang Anthony mau selesaikan, saya selesaikan. Tapi kalau Access Bars ini keseluruhan nih Ton. Semua filenya dibersihin. Uang, kreativitas, kepedihan, trauma, semua dibersihin jadi satu tanpa perlu tahu kontennya dia. Gitu kira-kira. Anyway, ini aku tuh sebenarnya ya ketemu sama Obias buat teman-teman yang nggak tahu. Itu aku pertama kali untuk ngebersihin dari trauma masa laluku itu untuk di hipnoterapi Om ya sebenarnya. Ya, karena aku bilangin sama Kristi sama Sonia, ini Om Yos ini udah lama banget berkecimpung di dunia hipnoterapi gitu. Nah sebenarnya Om Yos ini tiba-tiba kok bisa punya metode baru yang Access Bars ini
Gimana ceritanya Om kok akhirnya bisa dari yang puluhan tahun menguasai di bidang hal tersebut yang akhirnya memang ngebersihin aku dan aku sempet ada perasaan yang hilang tahu walaupun masih ada kayak looping lagi di tempat yang lain sampai akhirnya ketemu akses baru ini hilang bener-bener sepenuhnya hilang gitu. Nah itu apa sebenarnya Om? Kenapa kok tiba-tiba Om Yus bisa berubah pikiran nih untuk mencoba hal yang baru ketemunya gimana dan kenapa Om Yus bisa percaya itu dengan menyentuh titik aja bisa merubah sedangkan Om Yus itu sebelumnya untuk merubah traumanya orang butuh berjam-jam Om. Oke, saya suka pertanyaan ini. Karena satu yang pasti saya mesti klarifikasi dulu, Ton. Saya belum meninggalkan total seluruh modalitas ilmu yang saya sudah pelajari. Hipnoterapi, NLP, EFT masih sampai hari ini. Kalau saya melakukan access bars itu sebenarnya lebih kepada tergantung situasi. Tapi pada akhirnya kalau misalnya rame-rame kan access bars nggak bisa. Saya pakai NLP, hipnoterapi. Kalau ada satu masalah aja berkaitan fobia misalnya atau kebiasaan buruk misalnya atau keinginan bunuh diri misalnya. Lalu kemudian mau cepat diselesaikan ini. Saya bisa pakai EFT. Jadi tergantung situasi kondisi. Nah, pertanyaan yang menariknya adalah kenapa saya sudah belajar begitu banyak kemudian saya dalami access bars. Dan kemudian sekarang begitu banyak klien-klien saya yang minta di bars. Dan kelas-kelas saya ramai tentang bars. Karena satu, ternyata tidak semua orang mau cerita masalahnya Anthony. Oke. Ada rahasia yang mereka mau mereka simpan sendiri hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oke. Kedua, kadang-kadang ada orang tuh pernah diterapi sebelumnya dengan teknik modalitas tertentu letih untuk menangis gitu. Sehingga mereka udah nggak mau lagi nangis dan teriak. Bisa nggak ada cara lain yang saya nggak perlu cerita? Saya tuh cuma mau tidur lalu selesai masalahnya. Nah, kalau orangnya mau datang dengan tujuannya itu, ya saya lakukan dengan access bars. Jadi saya tidak mendinai bahwa teknik-teknik lain kalau dibanding access bars semua very powerful, cuman tergantung situasi dan kondisinya. Nah, yang saya suka lagi dari access bars ini adalah dia tidak perlu metode yang sangat khusus yang harus orang pelajari khusus. Misalnya saya belajar hipnoterapi itu tidak bisa dibilang segampang-gampang itu aja. Ada banyak sekali tools-tools yang dipakai. Sedangkan access bars ini kan kamu tuh menyentuh-nyentuh aja. Nah yang Anthony tanya tuh menarik. Kok bisa ya gitu percaya hanya sentuh-sentuh itu berubah? Nah karena begini Ton, saya punya seorang sahabat yang sama-sama belajar dengan saya hipnoterapi. Lalu tiba-tiba aktif di access bars. Dan benar-benar berubah tuh. Kelas-kelasnya full. Saya telepon dia. Bro, kita kan bareng dulu di hipnoterapi. Kok sekarang kamu access bars? Beda bro katanya. Beda apanya? Nah, karena dia nggak bisa menjelaskan, saya tuh cari tahu tuh Ton. Lalu karena dia tidak bisa, bukan dia tidak bisa menjelaskan. Saya kurang puas dengan penjelasan, saya mencari tahu. Lalu sampai kemudian saya bertemu partner bisnis saya yang sekarang nih. Yang kami sedang mengerjakan proyek besar nih. Nah saya ingat waktu saya bertemu pertama kali, dia bilang saya begini. Saya kan cerita nih Ton, 2020 tuh bisnis saya jatuh nih Ton. Kalau tidak ada COVID, go public nih perusahaan saya. Udah IPO, saya udah presentasi di OJK, sudah di Bursa Efek, sudah semua, sudah nih Ton. Sudah diperiksa sama pajak segala macam, terus kemudian karena COVID ya, saya tidak bisa bilang juga karena COVID ya, karena memang mungkin jalan Tuhan udah, karena ada orang juga yang COVID naik kan, tapi saya pada waktu itu COVID, saya jatuh. Nah lalu saya datang ke partner saya, saya bilang gini, kok kamu COVID malah naik ya? Apa yang membedakan kamu dengan saya gitu? Karena ilmu yang kamu praktekkan dengan saya praktekin sama nih. Kita sama-sama belajar tentang ilmu manifestasi. Dia bilang saya satu, kamu dalamin access bar aja. Saya bilang apa itu access bars? Ini saya tanya teman saya juga, dia jelasin nggak detail. Kamu boleh jelasin. Kamu pokoknya pergi belajar, jangan kamu tanya, kamu pergi belajar, kamu pergi terapi, baru kamu akan tahu itu apa. Jadi dari orang ini, dari teman saya dan dari mentor saya dan partner saya inilah kemudian saya masuk lab access bar dan saya kaget. Ternyata hanya sentuh-sentuh hidup saya berubah. Istri saya dan anak saya ini Ton, tahu suaminya dan papinya ini bisa menghipnoterapi orang. Sudah banyak orang, klien, nggak ada yang mau diterapi Ton. Kenapa? Mereka punya rahasia yang nggak mau diceritakan Ton. Papi access bars, nah gitu. Pokoknya ada waktu kosong papi, sorong kepalanya. Istri saya, papi ada jadwal kosong, ada klien nggak hari ini? Mau dong di bars. Michael, papi ada project banyak nih, boleh nggak di bars? Jadi herannya saya adalah dulu tidak ada yang mau nih diterapi sama papinya. Sekarang semua lomba-lomba, saudara ada waktu kosong untuk minta diterapi. Jadi ini menolong saya juga Ton, untuk istri anak saya juga ikut bertumbuh berkembang bersama saya. Karena kalau misalkan kita di orang terdekat, kadang-kadang orang itu nggak mau untuk ngeluarin apa yang mereka rasakan ya Om ya.
hanya dia dan Tuhan yang tahu kan. Iya, benar dong. Ya kemudian muncul akses bars ini yang akhirnya tanpa perlu tahu konteks, tahu kejadiannya apa, kita bisa ngebersihin hal itu. Yes. Oke. Nah, apa yang berubah Om ketika Om Yos melakukan hal-hal tersebut kepada keluarganya Om Yos, terus kepada dirinya Om Yos, apa yang berubah? Oke. Saya secara keseluruhan perubahan sudah signifikan sejak saya mulai mempraktekkan ilmu hipnoterapi, NLP, EFT, dan sebagainya. Yang paling saya rasa manfaat paling cepat itu adalah kerelaan mereka untuk minta saya terapi. Sehingga tentu saja kalau tadinya Niton, kalau saya meminta mereka diterapi, saya minta bantuan dari hipnoterapis lain Niton. Ya, karena mereka punya rahasia tersendiri yang mereka ingin sampaikan kepada orang lain yang untuk dibersihkan. Tapi dengan adanya ilmu hipnoterapi, Access Bars ini, saya bisa membantu memfasilitasi membersihkan semua sampah, racun energi, sampai energi, blocking energi yang melimitasi anak-anak saya dan istri saya. Dan sekarang ini terasa Niton. Kami dalam keluarga nih getarannya kayak lembah ketemu lembah nih. Enak banget nih kalau ngumpul, mau makan, mau jalan, mau apa tuh kayaknya tuh nyenengin banget. Bukan berarti dulu nggak menyenengin ya. Dulu ternyata masih ada sampah-sampah yang mau nggak mau mesti harus dibersihkan juga. Dan tidak bisa saya fasilitasi, ya harus undang lagi hipnoterapis terapis lain untuk membantu. Kalau ini anytime mereka punya, mereka datang saya bersihin. Kayak Michael misalnya anak saya, dia ada banyak proyek-proyek yang sedia kerjakan, dia datang ke maminya juga adalah seorang praktisi aset, maminya langsung ngebersihin. Proyek-proyeknya jadi lancar, dia punya ide dan energi yang baru untuk mengerjakan semua itu karena locking sampah ini dibersihkan. Tuh. Jadi kalau misalkan sekarang itu mereka dari teman-teman atau dari keluarganya Om Yos itu mereka lebih terbuka lah. Betul. Aku mau ikut untuk akses bersih itu. Betul. Dan mereka jadi manifestasinya jadi jauh lebih lancar lah ya. Oke, betul. Nah, ada hal yang menarik Om. Kalau misalkan ketika kita itu lagi masa-masa pacaran atau kita ini ngerasa kayak lagi mau mendekatkan diri, mau berkeluarga, kita ini kan bisa punya pilihan Om. Kira-kira kalau misalkan aku pilih pasangan ini cocok atau enggak. Terus kita manifestasiin kita tuh pengen orang yang seperti ini gitu. Nah mungkin orangnya itu karena kita energinya udah berubah, kita bisa putus nih sama orang tersebut. Terus habis itu kita manifestasi ketemu nih sama orang yang mungkin jauh lebih bagus lagi. Atau mungkin karena kita manifestasinya bagus, kita bisa ngerubah dia supaya orangnya itu jadi orang yang lebih baik. Dan akhirnya kita bisa punya getaran yang sama, akhirnya kita jalanin sama dia. Kadang-kadang ada dua pilihan itu tersebut kan. Betul. Tapi kalau misalkan kita udah nikah, itu kan sudah terikat dengan janji nih Om. Nah ini tuh sebenarnya gimana Om? Kalau misalkan kayak gini, apakah kita ada pilihan terus habis itu kita cerai lah, terus habis itu punya getaran Ganti pasangan lagi. yang benar. Gimana Om? Saya tuh ingat dulu waktu 2009, Pak Adi Gunawan ketika saya ikut Quantum Life Transformation, Pak Adi Gunawan ada bilang begini. Ketika kita pacaran, kita itu mencari-cari pasangan hidup yang tepat. Tapi ketika kita menikah, kita menjadi pasangan hidup yang tepat. Ketika kita pacaran tuh kita mencari yang paling sempurna buat kita. Tapi waktu kita menikah, kita menjadi yang paling sempurna buat pasangan kita. Nah, dari konsep ini, saya ingat nih, Khalil Gibran, seorang penyair terkenal, dia bilang gini, ketika usiaku 25 tahun, aku bercita-cita untuk merubah dunia. Usiaku 35 tahun, aku sadar ubah dunia itu susah. Aku putuskan ubah bangsaku. Usiaku 45 tahun, aku sadar ubah bangsa pun susah. Aku putuskan ubah kotaku. Usiaku 55 tahun, aku sadar ubah kota susah. Aku putuskan ubah keluargaku. Waktu ajal hampir menjemputku, baru aku sadar ubah keluarga pun susah. Tahu gitu aku ubah diriku sendiri. Karena kalau aku berubah, keluargaku berubah, kotaku berubah, bangsaku berubah, dunia ini akan berubah. Jadi artinya bahwa daripada kita sibuk merubah orang lain, bahkan juga merubah pasangan, lebih baik kita rubah diri kita. Getaran kita jadikan taman yang indah, maka pasangan kita akan merasakan perubahan itu. Karena Anthony ada satu kebenaran yang saya suka, jika terang itu datang, gelap pasti sirna. Luka, kepahitan, amarah, kebencian akan luntur oleh kasih sayang. Ketika kita menjadi taman yang indah, dan kemudian mereka menemukan kasih sayang yang tulus kita, perhatian kita yang tulus yang datang dari taman yang indah ini, maka dia akan kembali menjadi pelengkap, penyempurna di dalam kehidupan kita. Jadi daripada menyibukkan mengganti pasangan, kenapa kita tidak merubah diri kita? Daripada kita sibuk merubah pasangan kita, kenapa kita tidak rubah diri kita? Sehingga ketika kita berubah, maka dunia sekitar kita pasti berubah. Apakah getaran tersebut ketika kita berubah
ternyata mereka itu lalat itu tetap bisa suka dan menjadi lebah Om. Dan kita berubah menjadi taman yang indah itu Om. Oke. Kalau saya boleh bilang Ton, dalam realita hidup, kita tidak bisa langsung mengeneralisasi kalau saya berubah, kemudian orang pasti berubah. Tentu kembali ke Anthony bilang tadi, bisa jadi memang orang ini memang getarannya getaran yang tidak bisa berubah. Tapi daripada kita masuk ke ranah itu, lebih baik bagaimana kalau setiap kita, setiap yang mendengarkan ini, tidak lagi sibuk merubah orang lain, tidak sibuk merubah dunia, tidak sibuk merubah realita. Mari masuk ke dalam, kita sama-sama mencari jalan ke dalam, tidak lagi cari jalan keluar ke dalam, lalu kita mulai merubah energi, frekuensi getaran kita. Misalnya kalau ada luka, dendam, kepahitan, amarah, kebencian, iri hati, dan sebagainya. Mari kita dengan sadar bahwa kita tahu ini sampah, ini racun, ini semak belukar, ini onak duri yang membuat manifestasi kita kemudian menarik yang sama. Yuk kita ngebersihin dulu nih dengan modalitas apapun. Bersihin, jadi taman yang indah, getaran berubah. Saya yakin, sekali lagi Anthony, saya yakin. Orang-orang yang di sekitar kita yang memang sudah dijodohkan dengan kita, mesti akan ikut berubah. Oke. Jadi kalau misalkan kita itu dengan getaran yang bagus, kita nggak perlu nyibukin diri untuk merubah mereka-mereka, otomatis mereka sendiri sebenarnya akan berubah dan merasakan getaran tersebut ya Om Yos ya. Yes. Oke. Contoh nyata mungkin gini Ton. Anak saya dulu ya. Itu kalau saya di ruang tamu, mereka di ruang makan. Saya di ruang makan, mereka di kamar. Kenapa? Karena mereka merasa nggak betah tuh dekat dengan papinya. Nah, karena getaran saya penuh amarah, penuh kebencian, stres, maunya meledak aja, ada yang salah meledak. Tapi begitu saya merubah getaran ini, itu anak kalau mau pergi, kayak Michael mau pergi kerja, mau pergi kuliah, Jocelyn, mereka minta tuh, tapi minta berkat, kecup keningnya. Nah ini yang saya rindukan Ton. Bukan saya ada di mana, dia yang pergi mana, tapi justru mereka begitu karib dengan saya. Makan maunya bareng-bareng, pergi nonton mau bareng-bareng. Iya perubahan itu, real. Begitu di bar langsung seperti itu. Iya betul. Tanpa mereka malu gitu. Enggak sama sekali. Iya, minta dikecup keningnya, minta diberkat, tapi mau jalan minta berkat. Mungkin orang tua saya harus disitar nih. Ya. Oke, kalau misalkan untuk kehidupan itu kan kita bisa merubah semuanya Om ya. Terus kita bisa ternyata apapun yang kita inginkan kita lakukan itu kita bisa tarik semuanya asalkan kita ini dalam energinya itu bersih ya Om. Yes. Nah, butuh berapa kali sih Om untuk benar-benar akhirnya kita tuh bisa bersih dan kita tahu nih sebenarnya kita lagi ada di good state atau high energy itu, atau sebenarnya kita setelah dibersihin masih kurang bersih gitu Om. Sebenarnya kita gimana cara ngevalidasi kita ini sudah benar atau belum? Oke. Coba Anthony bayangin gini Tom. Ini ada kamar. Kamar ini kita jadiin gudang. Kita taruh barang-barang di situ. Buku-buku kita, barang-barang kita, bahkan juga mungkin ada sampah. Udah lama sekali berdebu. Lalu suatu hari kita datang, kita ingin ngebersihin ini. Nah, begitu kita ngebersihin ini, tentunya tidak bisa langsung bersih karena udah sekian lama nih. Nah, tapi at least paling tidak, karena ada proses pembersihan, kita mulai lebih lega nih. Wah, kelihatan tuh sampah dari situ diangkat. Oh, ini berdebu nih lap, tapi belum total nih. Maka kita lakukan lagi pembersihan esok hari dan seterusnya. Jadi sampai kapan? Sampai ketika kita rasa wah benar-benar bersih nih. Nah, berapa kali tergantung nih Ton. Satu, seberapa kotornya tamannya. Semak belukornya berapa banyak nih. Ular, tikus, kelabang, kalajengking berapa banyak ada di dalam. Ya. Terus kemudian kalau hard drive berapa banyak file-file yang tidak diperlukan lagi yang masih ada di dalam yang harus dibersihkan. Kesediaannya juga. Kalau dia disuruh-suruh orang ya nggak akan seberhasil dari willing to Anthony, keseriusan, kesungguhan. Lalu kemudian dalam proses ini ketika dilakukan memang pengalaman saya itu ada orang yang satu kali aja langsung breakthrough tuh. Ada orang yang butuh 2-3 kali. Ada orang butuh beberapa kali gitu. Nah pertanyaannya kembali lagi. Berapa kali saya butuh? Tergantung kamu. Kamu yang ngalamin setelah melakukan proses bars, pembersihan, kamu ngelihat hidupnya. Saya kalau ditanya, saya harus kembali ya. Setelah ini, kamu lihat kehidupan kamu. Sudah puas belum? Artinya kamu punya taman sudah indah 100% belum? Realita kamu udah terwujud belum? Kalau belum, mari datang bereskan lagi. Karena orang sering salah paham. Begini nih Ton. Saya datang di terapi, entah apapun, termasuk akses bars, itu hanya jikalau saya punya masalah. Oke. Kalau nggak punya masalah ya nggak usah.
gitu. Oke. Padahal kenyataannya kita itu dalam kondisi terbaik sekalipun kita perlu dibersihkan. Karena tidak ada satupun yang menjamin bahwa kita tidak terkontaminasi oleh informasi, berita, kejadian, omongan yang membuat kita senantiasa berada di state itu. Kadang-kadang kita baca satu berita aja nih ya, kemudian mengganjal kita punya perasaan, kita udah kekunci itu satu energi yang baru. Makanya kalau kita lagi fine-fine aja, kita ngebersihin aja supaya kita lebih performanya makin maksimal dan kita tidak biarkan yang kotor itu sempat berkarat. Kita tidak biarkan yang rumput yang tidak dibutuhkan mulai tumbuh ini tumbuh besar langsung kita cabut. Ya. Sebenarnya kenapa Om Yos ini tuh jadi orang yang pertama masuk di podcast ini? Karena aku ngerasa ya sebenarnya kalau kita itu kerja tentang teknik, kalau kita semua udah belajar lah tentang gimana caranya kita untuk nego, gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang, mendapatkan cuan gitu secara teknikal itu ada. Tapi seringkali itu orang lupa gitu. Even aku sendiri pun juga sebelum ketemu dengan teman-teman yang akhirnya mengenalkan ke Om Yos ini, aku sendiri itu lupa daripada sibuk untuk ngebenerin caranya gimana, lebih baik energinya yang ada di dalam diriku ini itu aku benerin secara maksimal. Jadi ketika aku manifestasi, aku pengen apapun, itu cara dapetnya jauh lebih gampang gitu ya Om ya. Yes. Jadi kalau Anthony ngomong ini nih, saya ingat ada satu formula ya Ton. Formula ini bilang gini, ada banyak orang yang mereka fokuskan adalah tindakan, pengetahuan, dan skill. Mereka lupa bahwa sesuatu yang di dalam itu yang penting tuh. Makanya saya punya dua teman nih Ton. Yang satu kerja keras banget, pagi, siang, sore, malam. Hasilnya biasa saja. Yang satu ini sekolah nggak tinggi nih. Kerjanya pun kelihatan santai banget. Hasil hidupnya berubah luar biasa. Lalu saya interview mereka. Yang satu nih ngomongnya begini, yang kerja keras nih Ton. Yang hidupnya pas-pasan, yang ngomong gini. Iya, saya kalau tiap kali bangun pagi tuh saya tuh cuma pokoknya punya tekad. Saya nggak boleh gagal, saya nggak boleh bangkrut, saya nggak boleh miskin. Saya nggak boleh jatuh gitu. Bayangkan apa isi kepalanya dia. Jatuh, gagal, miskin, apalagi bangkrut. Kalau yang satu nih saya tanya, apa sih kamu isi kepala kamu gitu. Dia bilang, saya tuh tiap pagi bangun tuh saya cuma bilang gini. Duh, enak banget hidup gua. Saya ini adalah orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Hidup saya penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Kemanapun kaki saya melangkah, Tuhan berkati saya dengan keberhasilan dan keberuntungan. Saya tuh sering kaget-kaget tuh, keajaiban menghampiri. Saya tuh pikir nih orang ngisi kosa-katanya cuma itu aja tuh. Jadi kamu bisa bayangkan bahwa kerja keras tidak menjamin itu sukses selama energi di dalamnya. Gitu. Nah, Anthony ingat ini aja nih toh. Ini. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu ucap, apa yang kamu rasa ada energinya. Kalau pikiranmu, perkataanmu, perasaanmu senantiasa adalah toksik, ya jangan heran hidupmu toksik. Gitu. Kalau ini adalah yang kamu ucapkan ini adalah seperti lebah menghasilkan madu, ya kamu hidupmu akan penuh dengan manisnya madu. Ya. Ini menarik sih Om. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya, ketika kita percaya dan mengimani bahwa kita ini tuh memang layak untuk sukses, layak untuk mendapatkan keberuntungan. Aku barusan dari Jepang dan ini menarik Om karena aku tuh biasanya tuh gak pernah menang lotre Om. Secara lotre, secara undian itu tuh gak pernah menang. Sebelumnya gak pernah menang. Tapi begitu akses bars, terus habis itu kayak memang layak untuk hoki, layak untuk mendapatkan keuntungan. Itu kita main bingo ya, 10 kali dari pesertanya ada sekitar 28 orang. Itu aku bisa menang 2 kali Om. Bener-bener 2 kali. Dari 5 sampai 6 game itu aku bisa menang 2 kali. Dan sampai orang tuh tepuk tangan, kok bisa yang menang aku terus gitu. Itu karena aku udah kebayangin, kayaknya aku pasti menang deh. Dan mungkin karena aku in the good state itu, jadi memang akhirnya juga memenangkan pertandingan tersebut Om. Nah ini menurutku ya ketika kita bersih dan kita tahu nih apa yang kita mau tarik itu bener-bener gampang banget di kejadiannya Om ya. Tony, saya mundur sebentar. Tadi Anthony ada singgung tentang buku The Secret kan? Ya. Buku The Secret kan bilang begini. Apa yang kamu minta dan doakan, asalkan kamu percaya, believe, maka kamu akan receive. Jadi terkenal lah ask, believe, receive kan? Itu sebenarnya datang dari Bible Tom. Ya. Di dalam kitab Markus 11 ayat 24 bilang gini, apa saja yang kamu minta dan doakan, asalkan kamu percaya kamu sudah terima, walaupun belum terima, percaya terima, maka kamu akan terima. Apa bedanya dengan tadi? Ask, believe, receive, sama kan? Tapi Markus 11 ayat 25 yang nempel bilang gini,
Dan apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap saudaramu. Artinya apa, Ton? Iman itu gak bekerja dengan logika, iman itu bekerja dengan hati, keyakinan. Sedangkan di hati tersimpan luka kepahitan. Maka getaran energinya tuh gak sama kayak tadi siaran radio tadi, nggak matching dia, maka banyak manifestasi nggak terjadi. Kenapa orang yang melakukan afirmasi visualisasi nggak terjadi? Karena sebenarnya masih ada sampah ini. Jadi ketika getaran ini hilang, Markus 11 ayat 25 itu hilang, luka kepahitan, kebencian, sampah ini hilang, dia manifestasinya juga nggak usah visualisasi, Ton. Niat aja juga terjadi kayak kamu main hero. Itu sebenarnya. Kalau dulu ya, Ton, saya masih ingat benar, saya tuh nggak pernah ngalamin yang namanya kayak Anthony gitu bilang dapat rezeki. Waktu saya mengenal ilmu-ilmu ini, hampir dalam hidup saya tuh selalu undian nomor 1, hampir, Ton. Oh ya. Iya, sebelum itu nggak pernah. Dan banyak yang mempraktekkan ini mengatakan yang sama. Kok sekarang saya jadi orang yang beruntung ya? Karena secara getarannya kita rubah. Oke. Oke, menarik Om. Ya, itu berarti kita bawa semuanya ini tuh kita sebenarnya layak untuk sukses asal kita ngerti nih Om, bener-bener caranya untuk ngebersihin dari judgement atau luka-luka masa lalunya kita ya Om. Betul. Oke. Nah, oke Om, jadi mungkin kita udah tahu nih caranya untuk benar-benar kita itu bisa ngebersihin dengan modalitas yang akses bar tersebut. Dan mungkin kita semua tahu apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kita bisa berhasil asalkan kita bersih. Ini bener ya, misal aku sama sekali nggak ada di endorse apapun, aku juga sama sekali nggak ada minta commission atau minta apa, tapi aku ngerasain banget dampaknya setelah ikut akses barsnya si Om Yos gitu. Dan aku ngerasa banyak banget breakthrough dan bahkan alumni yang pernah ikut kelasku pun juga beberapa kali ikut ke tempat Yos. Sampai ada satu yang menarik Om, ada salah satu alumniku itu dia ini kena masalah sampai akhirnya mau bunuh diri, tiba-tiba ngelihat storyku. Lihat storyku terus tiba-tiba dia bilang waktu ketemu ngerasa terima kasih banget karena sudah dikenalkan dengan modalitas akses bar sini. Makanya kenapa ini akhirnya aku pengen banget buat teman-teman itu dengerin podcastnya sampai habis. Itu karena aku ngerasa banyak banget manfaatnya dan banyak banget orang-orang yang ngerasa terbantu Om dengan adanya akses bar sini. Gitu. Nah mungkin Om Yos boleh nggak gimana sih caranya Om kalau misalkan mereka itu mau ikutan gitu, gimana sih Om supaya mereka juga bisa merasakan dampak yang sama Om gitu. Oke. Pada kesempatan ini saya mau terima kasih sama Anthony secara pribadi karena saya juga baru tahu nih Ton, ternyata yang datang ke saya tuh mereka rata-rata banyak juga yang datang dari followernya Anthony yang mereka lihat postingan Anthony, lalu ke mereka diam-diam DM saya, lalu kemudian janjian. Nah, saya baru tahu nih kemudian hari nih kawan. Setelah ngumpul baru mereka cerita, iya saya kenalnya dari postingan Pak Anthony Sudarsono, saya pernah ikut kelasnya. Aduh, saya bersyukur banget beliau posting karena saya tuh sudah di titik terendah. Ada lagi yang cerita ini dan itu. Jadi saya terima kasih sama Anthony karena apa yang Anthony lakukan adalah kamu berkontribusi buat banyak orang di luar sana yang hari-hari ini mereka sedang struggle dengan hidupnya mereka. Dan yang Anthony posting benar tidak ada take and give kita secara uang, secara materi, tapi secara energetically Anthony hanya pingin sharing bahwa bagaimana kamu mengalami breakthrough melalui pengalaman di Access Bars. Dan ini yang saya suka sekali kalau kita hari ini berkesempatan untuk sharing ini buat teman-teman yang memang ingin juga mengalami transformasi melalui modalitas Access Bars. Bisa nanti di dalam channel ini masukin nomor saya, Instagram saya. Memang saya juga nggak terlalu aktif di sosial media karena ya seperti Anthony dapat dari Christy Basil, lalu kemudian yang datang-datang dapatnya dari Anthony, jadi dari mulut ke mulut saja itu sudah nggak selesai-selesai. Banyak sekali yang kemudian saya tangani sampai tengah malam gitu, karena memang terus-menerusnya dari mulut ke mulut. Jadi buat teman-teman yang juga ingin mengalami transformasi, memanifestasikan dream impiannya, bisa nanti saya minta izin ke Pak Anthony untuk menaruh nomor saya, sehingga mungkin bisa kontak langsung dengan saya dan kita buat janji. Oke. Thank you Om Yos buat waktunya. Mungkin dari Om Yos sendiri ada nggak sih Om Yos kira-kira pesan buat teman-teman semua supaya mereka itu punya manifestasinya bisa jalan semua dan bisa ngerasain seperti yang aku rasain lah, kayak dapat uang tuh rasanya kayak gampang banget. Aku ngerasa kayak ini mau cari orang, aku kayak tiba-tiba ada orang yang nggak jadi invest, aku ngerasa
nggak masalah karena bentar lagi dapat juga gitu. Sepede itu aku Om. Nah, gimana Om supaya pesan dan mereka supaya mereka bisa melakukan hal yang sama seperti yang aku lakuin Om? Oke. Dua hal ya. Yang pertama adalah realita kehidupan yang sedang kita jalani di luar sini hanyalah cerminan dari apa yang di dalam kita. Jadi jangan sibuk menunggu yang di luar berubah. Masuklah ke dalam, ubah yang di dalam. Percayalah, yang luar akan ikut berubah. Yang kedua, jangan menunggu keajaiban itu datang. Ciptakanlah keajaiban, karena sesungguhnya kitalah sang keajaiban itu. Oke. Thank you Om Yos buat waktunya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga video ini juga bisa menginspirasi lah buat teman-teman. Karena aku ngerasa sendiri kalau kita terlalu sibuk ngurusin yang teknikalnya itu, tapi kita nggak ngebersihin itu percuma banget. Aku ngajarin cara dapat properti yang under value, tapi kalau kita nggak dapat terus karena kita energinya nggak bagus, percuma juga. Betul. Tapi ada juga alumni aku yang gampang banget dapat properti under value. Dia begitu keluar dari kelas 1 minggu langsung ngerasa, wah, gampang banget dapatnya. 2 minggu langsung dapatnya. Dan aku sekarang baru tahu nih, sekarang itu all about energinya kita. Dimana kita bisa narik hal tersebut supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Thank you Om Yos buat waktunya. Semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman. Dan thank you for watching. And I'll see you in the next video. Dan kita cheers dulu untuk terakhir Om Yos. Thank you waktunya. Oke.